Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik kroto Banyuwangi ya guys. Di video kita kali ini kita akan memperlihatkan rak budidaya dari kroto Banyuwangi selama 4 bulan. Jadi kita sudah 4 bulan budidaya dan nanti kita akan memperlihatkan hasil budidaya kita ya. Oh ya, kita juga akan berbagi ilmu tentang sifat apa saja yang harus dimiliki peternak atau pembudidaya agar dalam berbudidaya berhasil. Tapi ini menurut kroto Banyuwangi ya guys. Sebelum kita membahas tentang sifat apa saja yang harus dimiliki oleh peternak atau pembudidaya, kita akan memperlihatkan kondisi dari rak budidaya kroto Banyuwangi ya. Jadi kita sudah 4 bulan melakukan budidaya. Dan ini merupakan rak karantina kita yang sekarang. Jadi tadi terlihat kosong ya, karena kita masih belum melakukan perburuan lagi untuk mencari semut rarang di alam. Nah, kita juga sediakan pakan juga di sini karena tidak semuanya semut rarang langsung pindah ke rak budidaya. Ingat ya, kita juga ada rak karantina di mana rak ini dijadikan tempat untuk tempat peralihan lah yang dari alam, kemudian kita tempatkan di sini terlebih dahulu agar tidak stres. Nah, kemudian kita arahkan ke rak budidaya. Gitu ya guys. Nah, kalian jangan lupa kalau mau buat kandang harus ada rak karantinanya. Nah, kalian lihat semut dari kroto Banyuwangi geraknya juga aktif, menandakan bahwasannya semut ini sangat sehat. Nah, kemudian kita masuk ke area rak budidayanya. Nah, ini ada beberapa sarang yang sudah menghasilkan kroto ya, kalian lihat sudah cukup besar. Dan kemudian ada makanan juga, ini makanan yang ada yang sedikit kental, juga ada yang sedikit encer. Kita coba supaya nanti semut yang kehausan atau kepanasan bisa masuk atau bisa minum ya ke nutrisi yang encer. Kemudian kalau pada saat dingin atau pada malam hari biasanya lebih banyak ke nutrisi yang agak kental. Nah, ini ya kondisinya, kalian bisa lihat sambil mendengarkan backsoundnya.
Oh iya, kalau punya kalian selama 4 bulan budidaya, apakah sudah sama seperti di Rak Kroto Banyuwangi? Lebih banyak atau lebih sedikit? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita juga tahu. Sekarang kita akan memperlihatkan kondisi rak kita yang bagian atas sudah sebanyak itu ya. Jadi kalau tidak salah ada 30 toples. Kemudian yang bawah kita masih sedikit. Kita juga melakukan percobaan botol dan mika makanan. Kemudian yang bagian sub ketiga kita masih kosong. Ternyata 4 bulan juga masih belum bisa diisi ya untuk sub ketiga. Sub keempat terakhir juga masih kosong. Kalau dilihat secara dekat itu semutnya masih sedikit. Kemudian ini rak karantina kita juga sama seperti di awal, kosong, hanya terisi 1 toples untuk sarangnya agar tidak mudah stres. Nah ini ya kelihatannya dari jauh. Nah ini kandang kita ukuran sekitar 4 meter lawan 1 meter. Nah sub yang atas sudah mulai full. Kemudian sub kedua tadi hanya sedikit karena untuk percobaan. Ternyata untuk mika makanan dan untuk botol-botol bisa digunakan. Dan yang nomor 3 dan keempat kita masih kosong selama 4 bulan. Oke, kita lanjut mau berbagi ilmu tentang 3 sifat yang menurut Kroto Banyuwangi sangat diperlukan dalam budidaya kroto ataupun semut rangrang ya guys. Untuk yang pertama yaitu konsisten. Karena apa harus konsisten? Nah, konsisten diperlukan agar kita tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu usaha. Nah, konsisten ini juga diperlukan untuk melakukan budidaya kepada hal-hal yang bernyawa. Contohnya ya semut rangrang ini ya. Jadi kita harus konsisten dalam memantau apakah suhunya panas ataukah suhunya dingin. Kemudian kalau panas kita lakukan apa, kalau dingin kita lakukan apa, seperti yang di video sebelumnya. Kemudian kita juga harus konsisten memberikan makan, konsisten dalam memberikan asupan gizi seperti nutrisi, dan harus tepat waktu ya. Jadi sama halnya dengan disiplin, cuma kita masukkan ke dalam satu sifat yaitu sifat konsisten untuk peternak. Untuk yang kedua yaitu sabar. Nah, setelah kita konsisten kita harus sabar. Nah, sabar yang seperti apa? Ya, kita harus sabar untuk melakukan pembudidaya tidak langsung instan. Nah, karena segala sesuatu yang instan maka hasilnya pun tidak akan bagus. Nah, kalau sabar kita akan menikmati hasilnya di akhir dengan gembira. Kenapa? Karena ingat, setiap hasil tidak akan mengkhianati proses, maka proses itu lama dan kesabaran itu diperlukan untuk kita sebagai peternak atau pembudidaya, khususnya di kroto dan semut rangrang ini ya guys. Untuk yang ketiga, ini yang menurut Kroto Banyuwangi juga sangat penting, yaitu kita harus terus belajar. Jadi meskipun kita sudah budidaya, kita juga harus terus belajar bagaimana cara budidaya yang baik dan benar. Meskipun kita sudah berpengalaman, kita harus terus belajar. Nah, dari pengalaman kita ambil yang hasil yang positif dan kita akan jauhi yang hasilnya negatif. Nah, juga kita harus terus belajar cara memberi pakan seperti apa, kondisinya seperti apa, supaya nanti yang dihasilkan, kroto yang dihasilkan akan lebih bagus dari sebelumnya. Nah, mungkin saja kita nanti ke depan juga akan lebih tahu atau lebih mengerti metode apa saja yang lebih bagus digunakan supaya menghasilkan kroto yang berkualitas, jadi lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi
Itulah 3 poin penting yang menurut Kroto Banyuwangi kalian harus miliki. Jadi ingat, yang pertama itu adalah konsisten, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di video ini. Untuk selanjutnya kalian bisa simak video kita yang memperlihatkan kondisi dari rak Kroto Banyuwangi selama 4 bulan berjalan ini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kroto Banyuwangi ya guys, channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga ya. Terima kasih. Dadah, dadah, dadah.